bersama dengan saya, Pendeta Christian Siswanto, Pendeta GKP Jemaat Ujung Berung. Salam, bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini tetap sehat, tetap sukacita, hidup dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama kembali hadir menyapa Bapak Ibu dan Saudara dalam renungan malam untuk kebaktian rumah tangga pada hari ini, Rabu tanggal 23 Februari 2022. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama-sama meneduhkan, menenangkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan di dalam doa syukur dan juga doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan kasih, Allah Bapa yang senantiasa kami sapa, kami kenal di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang memelihara kehidupan kami, dan Tuhan Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami sekalian, yang juga senantiasa mendatangkan sukacita dan kegembiraan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, baik secara pribadi dan juga sebagai keluarga. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan dan pertolongan serta keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh masuk di tengah pekan di pekan ini. Tuhan Bapa kami surga, pada saat ini kami bersama-sama akan membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, supaya firman yang kami baca ini juga boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk memberitakannya. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu berbicara dan berkata-kata. Terima kasih ya Kristus, inilah syukur dan juga permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17. Satu ayat saja Bapak Ibu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekali lagi saya bacakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang baru saja kita baca ini adalah bagian dari perikop yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus. Di sini Rasul Paulus, dalam perikop ini Rasul Paulus menekankan tentang kebangkitan Kristus. Kalau kita membaca Bapak Ibu dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20, ada kurang lebih 11 kata bangkit di dalam perikop itu. Artinya kata bangkit menjadi sentral dari pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus.
Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus ingin menyampaikan, memberitakan bahwa kebangkitan Kristus adalah benar-benar terjadi. Kebangkitan Kristus adalah benar adanya. Karena apa? Rasul Paulus katakan kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Artinya adalah bahwa kebangkitan Kristus ini memberikan kemenangan, memberikan kehidupan bagi setiap murid Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan keselamatan. Karena dengan peristiwa kebangkitan berarti Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Kristus telah mengalahkan kuasa jahat. Kristus telah menang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita ingat bahwa ketika Kristus disalibkan, Dia turun ke dalam kerajaan maut, turun ke dalam neraka. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematiannya. Maut adalah upah dosa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi Kristus telah menang, Kristus telah bangkit, artinya Dia menang. Dia memenangkan kuasa maut itu. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristus hidup. Kristus berkuasa atas dosa-dosa kita. Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan kita hidup di dalam kasih Allah. Kuasa kebangkitan Kristus berarti juga menunjukkan kesempurnaan kasih Allah kepada manusia. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita setiap umatnya yang percaya kepada Kristus dan percaya kepada kuasa kebangkitannya, maka kita hidup di dalam kasih Kristus. Pertanyaan yang perlu kita renungkan dan refleksikan bersama adalah, lalu apakah relevansinya kebangkitan Kristus dengan kehidupan kita pada saat ini? Apakah kuasa Kristus ini dapat menjawab tantangan kehidupan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara? Jawabannya pasti. Jawabannya adalah pasti. Karena apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kuasa kebangkitan Kristus yang adalah di mana menunjukkan Kristus itu adalah hidup. Berarti Kristus di dalam Roh Kudus itulah yang menuntun, yang memelihara, yang hidup di dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang menolong kita, yang menyelamatkan kita, yang menaungi kita setiap saat, setiap waktu. Kristus di dalam Roh Kudus yang terus bekerja, hadir, menguatkan kita, meneguhkan kita. Sehingga setiap orang yang menggantungkan hidupnya kepada Kristus, dia senantiasa memiliki pengharapan. Seberat apapun persoalan yang sedang dia gumuli, yang mungkin saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, sedang mengalami pergumulan yang berat, mengalami persoalan dalam kehidupan keluarganya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam relasi dengan sesama, Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristus menjadi sumber jawabannya. Karena Kristus hidup. Kristus tidak mati. Kristus sudah mati tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga dan Dia hidup selama-lamanya. Di dalam Roh Kudus Dia menolong kita, hadir, menguatkan, meneguhkan kita.
Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus yang bangkit itu dan yang hidup itu. Jangan cari yang lain Bapak, Ibu, dan Saudara. Manusia bisa mengecewakan. Manusia bisa membuat kita nangis. Manusia bisa membuat kita putus asa. Tetapi Allah di dalam Kristus Yesus yang bangkit memberikan kuasanya kepada kita untuk menguatkan dan meneguhkan. Karena itu pandanglah salib Kristus. Pandanglah Kristus. Bangunlah relasi yang dekat dengan Kristus. Hubungan yang intim dengan Kristus. Di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam saat teduh, di dalam persekutuan-persekutuan. Dialah satu-satunya sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan pengharapan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan, terima kasih jikalau malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini Engkau materaikan di dalam hati dan pikiran kami, di dalam sanubari kami, supaya boleh menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan video ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, lepas keluarga. Dan bahkan ketika kami saat ini ya Tuhan, mungkin mengalami sakit penyakit oleh karena pola hidup kami yang tidak sehat, yang tidak baik. Tuhan, kiranya Engkau hadir menjamah, menguatkan, dan meneguhkan kami. Dan bahkan juga mungkin ada di antara kami yang dinyatakan positif karena virus COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau juga hadir, memberikan keyakinan, kekuatan, pengharapan, dan memberikan daya tahan tubuh yang baik kepada kami sekalian, supaya kami juga dapat terhindar dari penyakit atau virus yang masih mencekam buat kami sekalian, yang menghambat kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami dan bahkan juga persekutuan kami. Tuhan, kami juga saat ini berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang pendidikan, yang sedang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan juga kiranya hadir menguatkan, meneguhkan mereka. Pimpin mereka, terangi mereka dengan firman-Mu supaya menjadi rema, terang dalam kehidupan mereka, dalam masa muda mereka. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan oleh karena kondisi keluarga mereka, Tuhan, yang kurang baik, relasi suami istri yang sedang retak. Tuhan, tolong ubahkan, pulihkan mereka, ketuk pintu hati mereka, pasangan suami istri, supaya mereka terbuka, dapat melihat, menerima setiap kekurangan, kelebihan mereka, dan bahkan juga mereka pun pada waktunya nanti boleh dipulihkan kembali menjadi satu keluarga yang utuh, yang kuat, yang kokoh untuk membangun kehidupan keluarga. Bapa kami surga, kami pun saat ini berdoa bagi para orang tua kami yang sudah usia lanjut, Tuhan. Kiranya juga Tuhan, Engkau boleh berkati mereka yang sedang lemah, yang sedang ada dalam kebimbangan, ataupun mereka yang saat ini ada harapan-harapan di dalam kehidupan masa tua mereka. Tuhan hadir, berikan ketenangan, berikan keyakinan, dan juga pengharapan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami surga, kami pun saat ini berdoa bagi persekutuan kami GKP Jemaat Ujung Berung ini. Tuhan, Engkau boleh berkati, berikan kepada kami di tengah-tengah tantangan pelayanan yang kami hadapi semangat yang terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk membangun persekutuan kami Tuhan, terlebih juga Tuhan untuk terus menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami antara satu dengan yang lain, supaya kami boleh saling dikuatkan, saling diteguhkan ya Bapa. Bapa kami yang surga, kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam kasih-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa terus memberkati dan menaungi kami Bapa. Bapa, inilah doa dan juga harapan kami yang kami bawa kepadamu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kami akan menyempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengakhiri sapaan renungan malam pada malam hari ini, dan kita akan mohonkan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah setelah selesai. Sampai jumpa lagi di waktu yang akan datang. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.